Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita, mengasingkan diri kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam persekutuan doa. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Kita menikmati sukacita, pengagungan kita kepada Tuhan, pujian, penyembahan dan bakti kita. Dan kita yakin Dia adalah Allah yang menjedengkan telinga kasih-Nya untuk setiap seruan dan permohonan kita yang kita panjatkan kepada Dia. Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Kita mengagungkan Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dengan hati yang penuh kerinduan kami datang kepada Tuhan, berbakti, bersekutu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati lawatan-Mu bagi setiap kami. Layakan kami, kuduskan kami, supaya kami layak menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami pertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Saudara, kita tetap mengagungkan Dia Allah Juru Selamat kita. Bagian refnya saja, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara, pada malam hari ini mari kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah yang kekal, yang telah menyatakan kasih dan kemurahan-Nya. Dia telah menopang kita, Dia telah memberkati kita, menikmati perjalanan hidup kita masing-masing. Sadar atau tidak, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia telah menopang kita, memberkati kita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dalam pekerjaan dan usaha kita, dalam bisnis kita. Kita melihat bagaimana Tuhan campur tangan, menopang, memberkati. Meskipun di masa pandemi ini, tapi kita menaikkan syukur kita, sebab Tuhan tetap menopang, bahkan memberkati. Bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan, berikan syukur kami Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita menikmati janji Tuhan. Dipelihara, kita dapat mengenal kebenaran, bertumbuh ke arah Kristus. Dalam situasi yang sukar dan sulit sekalipun, kita tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, sempurna dan ajaib. Ucapkanlah syukur kita kepada Tuhan dalam setiap perkara dan keadaan kita. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita mengangkat pujian seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
berdoa, kami percaya sabdamu diilhamkan oleh Roh Kudus. Saat ini hati kami tertuju kepada firman Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Berkati waktu ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman dan pengertian, sehingga kami dapat memahami maksud-Mu. Bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami simpan dalam hati, kami punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana yang kecil ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 1. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketakutan dan kecemasan seringkali mewarnai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tanpa kita pungkiri, ini sesuatu hal yang sangat wajar yang dialami oleh setiap orang. Ketika pandemi melanda negara kita, bangsa kita, bahkan akhirnya harus masuk di kota kita. Bukankah banyak orang mereka mengalami yang namanya ketakutan dan kecemasan? Inilah yang sering kali kita alami ketika kita sedang mengalami segala sesuatu, dan sering kali itu berdampak bagi kehidupan kita. Bukankah itu yang sering kali terjadi, ketakutan dan kecemasan? Ini sesuatu hal yang sangat wajar, tidak dapat dipungkiri bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami badai di dalam kehidupan ini, bukankah yang sering kali terjadi, kecemasan, ketakutan sering kali mewarnai kehidupan kita? Dan seringkali kita coba untuk mengatasi akan hal ini. Tapi saya mau berkata, ini sesuatu hal yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula Yosua. Ketika Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, untuk bersiap-siap untuk memimpin bangsa yang besar itu untuk merebut tanah Kanaan. Hamba Tuhan Musa telah mati, dan Tuhan memberikan perintah langsung kepada Yosua bin Nun untuk melakukan tugas ini. Saudara, ini bukan sesuatu yang gampang, ini bukan sesuatu yang mudah. Karena selama ini dia mengikuti
Musa, hamba Tuhan itu, untuk memimpin bangsa itu. Tetapi dalam teks ini dicatat, Musa mati. Dan akhirnya dia harus melanjutkannya. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang ringan, bukan sesuatu hal yang mudah. Saya yakin dan percaya ada ketakutan dalam diri Yosua untuk melanjutkan tugasnya yang baru. Ketika Musa hamba Tuhan itu telah mati untuk memimpin bangsa ini, untuk masuk merebut tanah Kanaan. Saudara-saudara, Musa pun mengalami akan maksud saya Yosua mengalami akan hal ini. Dia pasti akan cemas, dia pasti akan takut untuk menghadapi tugas dan tanggung jawab yang baru. Situasi yang baru, tantangan yang baru, lingkungan yang baru. Meskipun di dalam kenyataannya dia sudah melihat bagaimana Tuhan memimpin menyertai Musa dalam memimpin bangsa itu, tetapi dalam kenyataan dia harus masuk di dalam babak yang baru. Saudara, terkadang takut dan cemas. Bukankah kita juga sering mengalami akan hal ini? Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang baru, yang seringkali membuat kita kaget, tidak terbiasa, akhirnya ada sesuatu yang baru. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yosua sukses dalam menjalankan setiap perintah dan ketetapan Tuhan di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang dia alami. Itulah sebabnya saudara-saudara, apa rahasia untuk mengatasi kecemasan dalam kehidupan ini? Saudara, teks firman Tuhan ini menjelaskan secara luar biasa. Ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami yang namanya tekanan dalam kehidupan, kekhawatiran, apa rahasianya saudara-saudara? Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-7 bagian A, saya dan saudara diajar untuk hidup dalam iman terhadap janji Tuhan. Jelas firman Tuhan di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama saudara-saudara, mari kita hidup dalam iman terhadap janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan janji yang luar biasa supaya Yosua benar-benar punya iman, pegang janji Tuhan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang baru. Supaya dia tetap optimis, supaya dia tetap mampu dan dapat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan dia dituntut untuk meyakini janji Tuhan. Prinsipnya adalah jangan kalah sebelum kita bertanding. Saudara, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita punya iman kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji Tuhan yang pasti untuk setiap kita. Sekali dia berjanji, dia tidak pernah mengingkarinya. Itulah Tuhan Allah Juru Selamat kita. Dia menepati janji, dan saudara-saudara sungguh luar biasa, Yosua menikmati janji-janji itu. Yang kedua saudara, bukan hanya hidup dalam iman, pegang janji Tuhan. Tapi yang kedua, Yosua harus hidup dalam ketaatan terhadap perintah
dan ketetapan Tuhan. Tuhan menuntut dalam diri Yosua supaya dia taat untuk melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Dan yang sungguh unik saudara-saudara, ketika dia menerima perintah, dia taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa berdalih. Meskipun di dalam kenyataan dia sedang mengalami yang namanya tantangan, tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar dalam tugas yang baru, dalam setiap tantangan-tantangan yang akan dia alami ke depan. Tetapi saudara-saudara, dia dituntut untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan. Saudara, Tuhan pun menuntut saya dan saudara untuk menjadi orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Begitu banyak orang-orang Kristen hari ini, sudah banyak firman Tuhan yang telah menjadi bahagian dalam hidupnya, yang dia pahami, yang dia mengerti, bahkan dia hafal. Bukan hanya didengar, simpan dalam hati, tetapi Tuhan menuntut kita untuk melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan tanpa berdalih. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, begitu banyak orang-orang Kristen hari ini cuma mendengarkan, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Saudara, seorang dikatakan murid sejati, bukan hanya dia mendengarkan perintah Tuhan, bukan hanya dia menyimpan janji itu, tapi dia juga harus melakukan perintah dan ketetapan Tuhan di dalam ketaatan. Itulah sebabnya Yosua dituntut jangan menyimpang. Intinya, ketika dia menerima perintah Tuhan, dia harus melakukan, dan inilah yang dia lakukan. Dan yang luar biasa saudara, dia menjadi pribadi yang berhasil dalam tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, yang terakhir, bukan hanya kita hidup dalam iman, bukan hanya kita dituntut untuk hidup dalam ketaatan terhadap perintah dan ketetapan Tuhan, tapi saudara, kita harus hidup dalam kecintaan terhadap firman Tuhan. Bukan hanya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, menyimpan dalam hati, tapi mari kita memperkatakan firman Tuhan itu. Kita melakukan firman Tuhan setelah kita dengarkan menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar mencintai firman Tuhan, sebab di dalamnya ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, sabda Tuhan itulah yang sungguh-sungguh sanggup untuk apa? Memberikan kekuatan bagi kita, menopang kita. Janji Tuhan yang begitu luar biasa itu, yang akan terus memampukan bagi kita untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Entah itu di hidup kita, entah itu dalam perjalanan kehidupan kita. Dia tetap memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan sehingga kita bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Inilah yang dilakukan oleh Yosua ketika dia mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah sabdamu sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar hidup seturut dengan kebenaran-Mu, hidup di dalam firman-Mu, dan kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Kita mengagungkan Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain ditolong,
kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Penyebaran virus corona tidak bisa kita remehkan. Di Indonesia tercatat sedikitnya 55.000 kasus positif COVID-19. Dan jumlah korban meninggal dunia mencapai 2.800 orang lebih. Secara khusus yang ada di Indonesia. Doakan agar semakin hari virus ini semakin menurun kasusnya. Mata rantai segera berakhir. Kita memohon belas kasihan yang berasal dari Tuhan untuk bangsa kita. Doakan masyarakat supaya mereka dapat mematuhi protokol kesehatan, agar masyarakat tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersama-sama, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong bangsa kami. Menolong, memberkati. Saya Tuhan, begitu banyak orang yang terpapar. Mereka saat ini sedang mengalami kesulitan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sanggup tolong mereka. Di tengah-tengah keadaan mereka, kami percaya Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Di tengah-tengah kondisi keadaan ini, terpujilah Engkau Tuhan, sanggup menolong masyarakat untuk mengikuti semua berbagai semua. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, kita tidak bisa memperkirakan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Mari kita mendukung dalam doa supaya vaksin dapat tersedia, supaya dapat menolong orang-orang yang saat ini sedang terpapar. Kita doakan supaya Tuhan tetap buka jalan untuk hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong supaya ketika virus ini sedang menyebar, obat yang diperlukan semua dapat tersedia dengan baik. Terima kasih. Tolong Tuhan supaya semua dapat berjalan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu juga bahwa akhir-akhir ini kejahatan di masa pandemi terjadi. Tingkat kejahatan pada masa pandemi semakin hari semakin meningkat. Mari kita doakan supaya aparat dapat melaksanakan tugas mereka untuk menekan angka kejahatan yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat. Doakan supaya orang-orang yang ingin melakukan kejahatan di masa-masa yang sulit dan sukar ini, semua itu dihalau dan mereka tidak melakukan akan hal itu. Sama-sama mari kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, tolong supaya kejahatan semakin hari tidak semakin bertambah. Tapi kami tahu Tuhan, tolong sehingga semakin hari kejahatan semakin ditekan, tidak terjadi
Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bencana alam terjadi akhir-akhir ini oleh karena curah hujan yang semakin hari semakin meningkat. Doakan untuk orang-orang yang ada di Luwu Utara, Mas Hamba. Oleh karena banjir yang sedang melanda, banyak orang-orang yang telah kehilangan harta benda mereka, bahkan keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Mari kita mendukung dalam doa untuk setiap upaya pemerintah untuk menolong masyarakat yang di sana, yang sudah tidak memiliki harta benda lagi, yang telah kehilangan anggota keluarga mereka oleh karena bencana alam, banjir yang sedang terjadi. Supaya mereka diberikan penghiburan, kekuatan dalam menghadapi setiap kondisi dan keadaan yang mereka sedang alami. Doakan supaya pemerintah dapat menolong masyarakat, meringankan beban mereka di tengah-tengah penderitaan yang sedang mereka alami. Oleh karena mereka sedang terkena musibah bencana alam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, mari kita bersama-sama mendukung untuk daerah kita Sulawesi Tengah. Untuk pemilihan umum, mari doakan untuk Sulawesi Tengah dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur. Doakan supaya semuanya pun dapat berjalan dengan baik, tanpa ada kendala-kendala. Semua dapat berjalan dengan baik. Kita doakan supaya pemimpin baru dapat dipilih yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Tetapi biarlah semuanya itu dikehendaki oleh Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang ada di daerah kita. Mari kita berdoa. Saudara, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita
pada malam hari ini, mari kita menaikkan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada komitmen, mungkin ada pergumulan, mungkin ada segala sesuatu yang sedang kita pikirkan, kita doakan, sulit kita ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Naikkanlah itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang menyedengkan telinga kasih-Nya untuk setiap seruan dan permohonan kita. Mungkin ada komitmen, ada hal-hal yang ingin kita doakan. Naikkanlah itu kepada Tuhan. Dia ada, Dia tidak jauh, Dia dekat. Dia tahu setiap pergumulan dan tantangan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.